warahmatullahi wabarakatuh. Layung langit, sejuk di hati, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga dicurahkan kepada baginda alam Nabiyunal Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'it-tabi'itnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampurasun. Daramang Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kita tidak kerasa waktu kita sudah mau menuju bulan Syafar ya. Bulan Syafar itu bulan kedua dari bulan Hijriah, tahun Hijriah ya. Yang tahu teh cuman apa Bu? Januari, Februari, Maret, April ya. Kemarin bulan Muharram, sekarang bulan Syafar ya. Bulan Syafar banyak yang diturunkan oleh Allah itu bencana ya, penyakit, tapi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu sholawat mubrom ya. Nah, gimana itu sholat mubrom bisa ada dalam dikirimkan kepada Nabi Muhammad ketika suatu baginda Rasul berjalan ya sama sahabatnya. Nah, itu melihat malaikat Jibril ada di gunung kan, ada batu besar mau jatuh. Nah, kata malaikat Jibril, "Hei Muhammad, bacakanlah sholawat mubrom." Berapa kali? 7 kali. Maka pas di bawah itu diremukan sama malaikat jadi abu. Ayo kita sholawat mubrom dulu, ayo. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wadfa'ana minal bala ilmu barom innaka ala kulli syai'in qadir. Satu kali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wadfa'ana minal bala ilmu barom innaka ala kulli syai'in qadir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila jamaah itu mimpi yang jelek ya, banyak yang mimpi yang jelek, mimpi dikejar apa ya. Nah, kita pas begitu bangun baca aja apa? Sholawat mubrom. Jadi sholawat mubrom itu cuman hanya dibaca siapa kenal siapa ya, tapi itu dibaca sehari-hari. Ibu lagi masak baca sholawat mubrom, ibu lagi di mana ya lagi nyuci sholawat mubrom ya, enak kan baca kita sholawat itu sholawat mubrom, sholawat pelindung ya, amin ya rabbal alamin. Sama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama yang hadir, alhamdulillah ini kesempatan yang sangat luar biasa karena udah qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kesini mau tapi belum ada waktunya, semuanya kompak karena adanya izin Allah Subhanahu wa taala ya.
Karena sekarang pembahasan itu bahagianya iblis, celakanya manusia. Subhanallah. Karena apa? Iblis itu bahagia dan celakanya manusia, ya. Subhanallah. Bahkan di sini kam yukirro bidzanbi. Nah, iblis itu bahagia, Bu, bila apa? Tidak suka mengakui dosa. Urang teh sok aya punya sok orang itu teh watados. Naon watados, Bu? Wajah tak berdosa. Geus mah beliau teh geus berdosa, geus ngabohong, geus sagala rupa, watados we. Wajahna tetap berdosa we. Karena anak-anak sekarang mah pintar ya, keponya ya. Tuh ibu itu watados tuh. Ya, wajah tak berdosa. Itu, Bu, bahagia itu iblis, Bu. Ya, jadi melakukan dosa tapi dia tidak berdosa. Ya, kalau kecil-kecil mah ibu kita berbohong gitu ya, kamu apalagi orang jualan ya banyak bohongnya. Waspadalah kepada orang-orang yang berjualan, banyaklah berbohong. Itu bersamaan dengan iblis, ya. Atau gini, Bu, demi Allah ini barang dari Taiwan, padahal mau Taiwan mana? Gitu ya, bahagia bagi iblis tapi celaka bagi kita karena kita udah membohongi manusia dengan apa, Bu? Kata-kata demi Allah, ya. Kalau ibu mau berbohong, nah jangan berbohong dong, ya. Insya Allah pedagang itu kalau jujur insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa saja, untuk pekerja ya, untuk tukang becanya, bupatinya, menterinya juga. Kalau di sini kalau tidak jujur nantinya akan celaka. Baladnya apa? Iblis, setan, laknatullah, subhanallah, ya. Yang kedua yaitu walam yanam, tidak pernah menyesal. Aduh, subhanallah, menyesal. Geus berbuat, mengkhianati, mencaci maki orang, kayaknya teh tidak ada masalah, ya. Kalau kita dikit-dikit inilah dalam rumah tangga ya, kalau ibu suami teh ningan bentar lagi baikan lagi gitunya, Bu. Nah iya teh cenah mun teu watadosna eueuhan nya, itu lain lagi, itu dalam rumah tangga ya. Tapi yang lebih besar ya, gini, Bu, dia udah memitnah orang, dia udah mencaci orang, dia udah pengkhianati orang, subhanallah, tapi tidak menyesal dengan perbuatannya. Apalagi ibu, dia sudah berzina, dia sudah berselingkuh dengan orang lain, banyak hal yang tidak ada madorotnya ya, tidak ada manfaatnya, tapi beliau tidak merasakan menyesal. Bahaya, Bu. Gimana bisa tobat, bisa menangis kalau orang itu tidak menyesali kesalahannya ya. Bahkan ibu, kesalahan kita ya banyak, Bu. Kalau kita istighfar panca indera, astagfirullah di sini ibu, maka kita beristighfarlah dalam diri kita, semoga kita ada dalam ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersolawat dengan qasidah Safa Alqab Mandala Hera. Sallu ala
Jamaah. Alhamdulillah. Masih lanjut. Barusan berapa? Nomor berapa? Ayo. Satu. Tidak mengakui dengan dosa. 2, tidak menyesal dengan melaksanakan dosa. Yaitu karena itu Bu, iblis itu bahagia ya, tapi celaka bagi kita ya. Kita udah berbuat maksiat ya, durhaka, subhanallah, durhaka orang tua, tapi dia tidak menyesali dengan dosanya. Itu celaka bagi kita, tapi bahagia buat iblis. Ya, mau jadi teman iblis? Enggak, semua na'udzubillah. Yang ketiga, walam yalum nafsahu, tidak suka mencela dirinya. Sudah berdosa tapi dia bahagia dengan dirinya. Kan kita kalau berdosa, aduh, ngerasakan gitu, ngerasakan sedih gitu. Bahkan kalau kita kita bangun malam lewat ya, atuh ieu teh nabet jadi kedul kan ya gitu, nyarekan ke diri sendiri, mencaci diri sendiri. Kalau kelewat teh, kalau kan kita mah ibu kalau lagi seneng-senengnya tahajud ya, tapi dikala kan kita manusia dikala aduh ini sakit semua ya gitu, tapi tidak bisa memerangi dengan hawa nafsu ya, tidur banget. Subhanallah ya, maka kita harus bisa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah ya Rob, nah lindungi aku dari penyakit kaslan. Kaslan ibu apa? Kedul. Ya, mau bangun malam, aduh cai teu ngocor cenanya, aduh subhanallah, banyaklah alasannya. Tapi itu untuk kita beribadah ke Allah janganlah banyak alasan ya. Tapi insya Allah kita terus berjuang selagi masih ada umur, kita diberi umur panjang ya. Jadi kita harus bukan mencaci maki diri sendiri, tapi memperingati diri sendiri supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diri kita sudah lalai ya, diri kita mangsa bodoh, yang penting kita tidak merugikan orang lain. Kita gak sholat, gak puasa, gak ibadah juga, yang penting kita baik-baik saja sama orang lain. Ada kan yang gitu? Ada, itu balad iblis ya. Maka kita berbaiklah sama Allah, berbaiklah sama tetangga, sama saudara, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Gimana iblis? Nangis kucar kacir. Subhanallah ya. Yang keempat, walam ya'zim alat taubat. Nah, dia tidak suka punya diri di dalam dirinya taubat. Subhanallah ya Bu, kadang kala kita tobatnya tobat apa Bu? Tobat sambal ya. Selagi masih ada sambal di depan terus. Nah jangan gitu. Jadi kita tobatnya tobat nasuha ya, istighfar ya. Ibu pernah gak ngistighfaran panca indera kita ya? Istighfar, kita bisa istighfar dalam diri kita, hati kita ya. Maka kita jangan lupa sahadat jiwa. Belum dibaca ya sahadat jiwa, lupa lagi Bu sahadat jiwa, karena kalau ada di SMTV bisanya sahadat jiwa. Ayo sahadat jiwa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu dibaca pagi dan sore ya. Jangan lupa, karena kita ridho. Ya Allah ya Rabb, aku ridho apapun yang dikasih sama Allah ya, baik dan buruknya kita harus ridho. Subhanallah, ridho ibu semua. Dalam keadaan apapun Allah ngasih kepada kita, kita harus ridho lillahi ta'ala. Apapun saja yang kita berikan dari Allah kita terima dengan bahagia ya, dengan ikhlas, dengan takdirmu kan. Bahkan
Hai walad, kalau kamu ingin nikmatnya, lezatnya iman, maka kamu harus mengimani takdirmu. Subhanallah. Kan Allah memberikan kita ujian dengan apa Ibu? Dengan rasa sakit, kecewa, itu ujian Bu, ya gitu. Dan bahagia. Jadi Allah memberikan kepada kita tidak hanya bahagia terus, tidak. Ya, tapi kita Allah memberikan ujian dengan pahit, ya, pahitnya, manisnya udah kerasa. Kalau sudah tua begini Ibu, pahit manis dan sekarasa kurang teh. Nah, ayeuna mah harus bahagianya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tobat. Tobat apa Bu? Tobat Pansa Indra di sini. Mari kita baca dulu syahadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku menerima bahwa tiada Tuhan selain Allah. Udah nyerap dah. Kalau hatinya belum menyambung sama Allah, belum connect. Ya, jadi kita harus betul-betul nih, mata kita pernah diistighfaran enggak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah mata kami ya Allah yang pernah melihat hal-hal yang tidak diridhoimu ya Allah. Sampai nangis Bu. Ya Allah ya Rabb, ampunilah telinga kami yang pernah mendengarkan aib guru, yang pernah mendengarkan saudara, yang pernah mendengarkan sahabat-sahabat kami ya Allah ya Rabb. Nih telinga Bu pernah mendengarkan ya. Terus lagi Ibu ke bibir kita, ya Allah ya Rabb, ampunilah bibir kita yang pernah mencaci maki orang, yang pernah menghina orang, yang pernah melawan suami ya Allah. Di sini kan di bibir ya, subhanallah, itu istighfaran ya, subhanallah. Terus Ibu kemana? Ke pemikiran, nah ke atas, ya Allah ya Rabb, ampunilah pemikiran otak kami yang pernah apa Ibu, yang pernah sirik bidik ya, yang pernah berbuat hal-hal yang tidak diinginkan sama Allah, curiga di pemikiran kami ya Allah. Nah itu Bu istighfar. Pernah kan Ibu pernah istighfaran badan? Istighfar lagi Bu ke tangan, ya Allah ampunilah tangan kita ya Allah yang pernah apa? Yang pernah mengambil hak-hak orang lain, yang pernah mencolek istri orang lain atau suami orang lain ya. Itu Bu istighfaran ya, kan gak tahuan kita ya. Gak tahu. Nah ini tangan kita ya. Jadi banyaklah kita yang harus diistighfaran dalam diri kita. Ada Bu. Pernahkah kita mengistighfaran semua dalam badan kita supaya badan kita doanya dikabul. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersolawat dengan qasidah Syafa'ul Mu'minin. هنت وهنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غير يردني لك روحي يا من ذروحي حتى ومريض بابا الجنة موضني هنت وهني
Lanjut. Alhamdulillah barusan nomor berapa? 4. Yang satu apa yang satu? Dia tidak mengakui dosa, tidak menyesal, tidak mau tobat ya, tidak mencaci dirinya sendiri. Itu bagi iblis itu bahagia. Tapi kalau kita suka mengakui dosa, mencela dirinya sendiri, itu iblis apa Bu? Kucar kacir ya. Apa segera kita taubat ya, itu iblis kucar kacir. Maka kita pingin kucar kacir iblis harus gimana? Harus cepat-cepatlah kita beribadah dan cepat-cepatlah kita harus bertobat. Subhanallah. Jadi yang kelima, wa qanata min rahmatillah, itu iblis ya, kalau kita jauh dari rahmatnya Allah itu jadi temannya iblis. Subhanallah ya. Maka kita harus benar-benar menjaga supaya hati kita tertutup masuknya hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Maka kita berilah kita diberilah Fatihah ya Ibu. Kalau hafal itu Ibu, diri kita dikasih Fatihah ruhi jasadi. Neng siapa namanya? Ayu bin Ropi. Itu Bu, subhanallah, badan itu Bu jingkrak. Subhanallah. Ya nggak kelihatan kalau itu ayunya langsung diberi Fatihah jingkrak kayak orang gila aja ya Bu ya. Tapi itu kelihatan ruhnya Bu, subhanallah. Itu jasad yang masih ada, apalagi ruh yang sudah meninggal Bu. Gitu, subhanallah. Jadi yang ditunggu-tunggu sama orang yang meninggal gitu diberi Fatihah. Subhanallah Ibu, jingkraknya itu orang ya, ahli kubur, kita memberikan baca doa ke ahli kubur, subhanallah Ibu, bahagia banget ya. Maka kita harus selalu bertawasul, berdoa, karena tawasul itu Bu menyambungkan ya, diibaratkan Ibu punya telepon. Kalau Ibu punya telepon nyambung, telepon iya sama Ayu langsung kan nyambung. Nah diibaratkan tawasul juga itu menelepon ke seseorang, nanti ke seseorang disambungkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Maka kita betul-betul harus menjaga diri kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan sama Allah. Kalau kita dengatnya maksiat, dengatnya doraka, dengan hal-hal yang tidak diinginkan sama Allah, itu dekatnya dengan iblis laknatullah. Maka seringlah diberi istighfar badan kita, mata kita, telinga kita, hati kita, apalagi hati kita Bu ya, cepat berdosa. Suami bau deh gitu kan. Kalau suami bau gimana Bu? Harus ditanya, mau apa itu suami Bu? Jangan gitu bau dan semuanya bau tuh. Mau diberes ya gitu ya. Oh jangan. Justru ditanya suami itu, suami mau apa nak baut wae gitunya. Itu yang nu hiji hayu atuh kan gitunya. Subhanallah ya. Jadi insya Allah Ibu dalam rumah tangga, dalam apapun itu banyak iblisnya dalam rumah tangga ya. Apalagi ini mah kalau yang di belakang sama-sama sebaya ya, kalau di depan kan masih apalah, masih banyak ujian ya. Ujian lah kan, melihat kan orang itu melihat, aduh rada nyentuh dah gitu ya, itu kan masih nyambung kan ruhna ya gitu. Insya Allah gitu kita mah harus terjaga supaya kita tidak dihinggapi sama iblis laknatullah. Maka kita dalam salat a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Jadi kita kalau dikir kita la ilaha illallah, bentengnya kita ya. La ilaha illallah, hentakanlah kepada kolbu kita supaya ditutup masuknya iblis-iblis ke hati kita. Maka kita jagalah hati kita dengan dzikrullah ya. Jemaah SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir di sini dimudahkan sandang pangannya, dilancarkan urusannya, anak-anaknya semua sukses. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar, semoga istighfar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal. Amin ya robbal alamin. Dari saya cukupkan sekian, semoga kita mendapatkan ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layung langit, sejuk di hati, alhamdulillah. Mari kita bersolawat dengan qasidah Sasa Allah Mandala Hera. والنبي ثم الصحابة